Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah akuisisi data kelas B akan mempresentasikan dan menjelaskan tutorial mengenai proyek sentimen analisis yang telah kami kerjakan. Pada proyek ini, data kami ambil dari Twitter dengan topik mengenai Polri, polisi, dan Kapolri. Untuk anggota kelompok dari kelompok 7 sendiri, antara lain Reisha Irsalina dengan NIM 2011 521006, Sekaraya Hanisa dengan NIM 2011 521022, dan Rizky Juni Darmawan dengan NIM 2011 527002. Selanjutnya, berikut adalah step atau tahapan dari proyek kami. Pertama ada crawling data atau proses mengambil data. Lalu ada cleaning data, yaitu proses menghapus atau memodifikasi data yang salah, tidak relevan, tidak akurat, duplikat, maupun data yang tidak terformat. Selanjutnya ada pre-processing, di mana pada tahap ini terdapat beberapa tahapan, yaitu scaffolding, cleansing, tokenizing, normalize, stemming, dan stop word removal. Selanjutnya ada processing data. Analisis sentimen. Analisis sentimen ini adalah proses memahami, mengekstraksi, dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen yang terkandung dalam bentuk kalimat opini yang diekspresikan, dan mengelompokkannya menjadi dua kelompok, yaitu opini positif dengan simbol 0 dan opini negatif dengan simbol 1. Analisis sentimen mengacu pada bidang luas, mulai dari pengolahan bahasa alami, komputasi linguistik, dan text mining yang bertujuan untuk menganalisis pendapat, sentimen, evaluasi, sikap, penilaian, serta emosi seseorang. Beberapa proses dalam proyek ini membagi data menjadi dua data, yaitu ada data latih dan data uji, serta perlu menghitung bobot kata dengan menggunakan TF-IDF. TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency merupakan metode yang digunakan untuk menentukan nilai frekuensi sebuah kata di dalam sebuah dokumen. Perhitungan ini menentukan seberapa relevan sebuah kata di dalam sebuah dokumen. Pada dasarnya, TF-IDF ini bekerja dalam menentukan frekuensi relatif suatu kata, kemudian dibandingkan dengan proporsi kata tersebut pada seluruh dokumen. Selanjutnya, penjelasan mengenai SVM atau Support Vector Machine. SVM adalah algoritma supervised yang berupa klasifikasi dengan cara membagi data menjadi dua kelas menggunakan garis vektor yang disebut hyperplane. SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Hyperplane itu sendiri merupakan sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas. Konsep SVM adalah usaha mencari hyperplane terbaik pada input space. Metode support vector machine berusaha menemukan fungsi pemisah dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Dan dengan cara inilah, SVM dapat menjamin kemampuan generalisasi yang tinggi untuk data-data yang akan datang. Selanjutnya ada kelebihan dari metode SVM, yaitu mampu menghasilkan model klasifikasi yang baik meskipun dilatih dengan himpunan data yang relatif sedikit. Lalu ada kelemahan dari metode SVM, yaitu sulit diaplikasikan untuk himpunan dengan jumlah dimensi yang sangat besar. Selanjutnya, untuk penjelasan tutorial dari proyek kami akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh Rizky Juni Darmawan dan juga Reisha Irsalina. Kepada Kiki dan Reisha, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian crawling data dan juga cleaning data. Nah, di sini proses crawling data ini sangat mudah ya dilakukan ya. Crawling itu berarti mengambil data dari sini, kami menggunakan Twitter, jadi kita mengambil data dari Twitter gitu, dari tweet ya, berdasarkan apa gitu. Misalkan berdasarkan user atau berdasarkan search atau berdasarkan hashtag dan lain sebagainya gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan sintaksnya atau codingannya. Nah, pertama itu kita menginstal TextBlob ya, kemudian juga menginstal Tweepy ini untuk yang Twitter. Nah, selanjutnya kita import library yang kita butuhkan seperti Tweepy, Ray, CSV, Pandas, TextBlob. Nah, ini clean text nih sebetulnya nanti bisa kita import. Nah, di sini karena kita tidak diperlukan, kita bisa hapus saja. Kemudian kita deklarasikan API key yang sudah kita ambil, sudah kita daftar ya dari Twitter developer.
Sini kita bisa mengambil API key yang kita dapatkan, ada API key secret, success token secret gitu. Kemudian baru kita melakukan autentikasi dari API tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya buat variabel search key, yang mana search key ini merupakan kunci dari data yang saya ambil nanti. Nah, di sini data yang saya bakal ambil itu adalah tentang Kapolri. Nah, kemudian baru kita buatkan CSV filenya, yang mana CSV file ini nanti tentunya akan menghasilkan output ya. Proses crawling ini menghasilkan output dalam bentuk file CSV. Nah, di sini file CSV-nya itu akan bernama search key. Jadi Kapolri ini ya. Jadi nanti bakal ada output yang namanya itu kapolri.csv. Ini untuk file yang bakal menyimpan crawling data kita ini. Nah, selanjutnya data-data yang saya ambil itu adalah berdasarkan search dari para user ya, berdasarkan search, yang mana searchnya itu merupakan yang ini, search key ini, yang Kapolri. Nah, jadi semua data-data tentang Kapolri yang ada di Twitter akan diambil dan disimpan di sini dengan totalnya itu adalah 1000 data yang bakal diambil. Nah, untuk yang di print itu ya seperti ini. Ini untuk apa yang kita tampilkan di sini adalah tweetnya gitu, tweetnya saja gitu. Kita juga bisa menambahkan kayak usernya siapa gitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita tampilkan ya. Jadi text mint ini. Nah, ini merupakan data yang sudah kita ambil dari Twitter. Ini proses scrollingnya ya. Jadi memang masih diambil seutuhnya ya. Jadi ada user, tweetnya, juga ada link-link yang disertakan di sana, hashtagnya juga masih ada, dan juga masih ada emoticon-emoticonnya ya. Jadi memang seperti itu proses scrolling, kita ambil apa adanya yang ada di sana. Selanjutnya baru kita bisa melakukan proses cleaning dari data-data ini gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke proses cleaning. Nah, oh ya, sebelumnya, nah ini adalah output dari file crawling tadi ya. Ini proses crawling ini, dan outputnya itu seperti ini. Nah, kapolri.csv. Nah, di sini kita tambahkan saja tweets di sini agar tahu nantinya pas proses cleaning data yang mana tweets, yang mana file tweet, data-data tweetsnya gitu. Ini sebagai header dan ini sebagai datanya. Nah, kembali kita ke proses cleaning. Nah, untuk proses cleaning juga sama seperti proses scrolling ya, sangat mudah dilakukan karena langkah-langkah yang akan kita lakukan itu sudah jelas ya, membersihkan data-data yang sudah kita ambil tadi gitu. Nah, di sini library yang digunakan yaitu matplotlib, pandas, ray, dan juga numpy. Nah, kemudian datanya itu kita read atau kita baca dan kita tampilkan di sini. Nah, ini data Kapolri tadi ya, hasil output dari crawling tadi. Nah, ini gambaran kecilnya odds-nya ini ya seperti data yang ini. Nah, kemudian baru kita lakukan proses cleaning untuk mention. Nah, di sini kita menghapus mention, teks, URL, retweet, tanda tagar, tanda koma, tanda $, min, punctuation, lowercase, dan juga yang has b ini kita juga hapus b petik nih, b petik sebelum rt itu kita juga hapus. Nah, ini dia. Nah, kemudian dikembalikan ke dalam teks ini. Nah, ini dia proses cleaningnya diimplementasikan. Nah, ini yang apply clean text. Nah, adapun outputnya seperti ini. Jadi hanya tweetnya saja yang akan ditampilkan gitu. Nah, untuk detailnya kita bisa lihat pada data sentimen 2 untuk hasilnya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi data-data yang kita tidak butuhkan seperti retweet, data usernya, koma ya. Pada proses cleaning itu seperti itu. Jadi hal-hal yang mengganggu untuk dilakukannya proses sentimen tadi maka akan dihapus di sini. Nah, selanjutnya baru bisa kita masuk ke proses pre-processing
Dan setelah proses pre-processing selesai baru bisa dilanjutkan untuk proses processing. Nah, untuk bagian proses pre-processing dan juga processing akan dilanjutkan oleh Resya Irsyalina. Pada Resya dipersilakan. Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu pre-processing data. Pre-processing data adalah tahap yang digunakan untuk menghasilkan kata-kata yang lebih ringkas, yang berisi sentimen dengan cara menyeleksi dan juga membuang kata-kata yang tidak diperlukan. Beberapa tahapan dari pre-processing data yaitu case folding dan juga cleansing, yang mana dua tahap ini sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian akan dilakukan tokenisasi, normalisasi, steaming, dan juga stop word removal. Pada tahap ini kita juga perlu menginstal beberapa library. Yang pertama, Natural Language Toolkit yang berguna untuk pengolahan data bahasa manusia. Selanjutnya, kita juga perlu menginstal Sastrawi yang berguna untuk mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Selain dua library tersebut, kita juga perlu menginstal library Tweepy, Seaborn, Pandas, NumPy, Re, String, dan juga Matplotlib. Pada proses ini, kita menggunakan dataset dari hasil cleansing yang bernama data sentimen 2. Nah, pertama kita akan melakukan tokenisasi dari dataset tersebut. Jadi tahap tokenisasi akan dilakukan untuk menyeleksi, memecah, dan juga memotong kata pada dataset sehingga akan terbentuk term-term yang dipisahkan berdasarkan spasi. Kita definisikan terlebih dahulu fungsi tokenisasi, kemudian fungsi ini akan di-apply ke data frame tweets sehingga akan dihasilkan tokenisasi seperti berikut. Kemudian adalah stop word removal. Jadi stop word removal adalah proses untuk menyaring kata-kata pada dokumen yang tidak ada hubungannya dalam analisis sentimen. Kita menggunakan stop word Indonesia yang mana untuk kata-kata tersebut bisa teman-teman lihat di search engine dan kita simpan dalam bentuk txt. Kemudian kita buat fungsi baru untuk remove stop word dan fungsi ini kita terapkan ke data frame tokenisasi sehingga akan dihasilkan dataset seperti berikut yang berisi tweets, label, kemudian hasil tokenisasi dan stop word removal. Bisa kita lihat untuk kata-kata yang tidak digunakan pada analisis misalnya adalah dan juga kata yang, sehingga pada kalimat kalian adalah abdi negara yang setia, setelah dilakukan stop word removal akan dihasilkan kalian abdi negara dan setia. Tahap selanjutnya adalah normalisasi. Jadi normalisasi adalah tahap untuk mengubah kalimat yang tidak baku menjadi kalimat baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dari setiap dataset yang sudah dihasilkan itu akan diperiksa apakah dia termasuk kata yang ternormalisasi atau tidak. Nah, kita menggunakan fungsi baru yang bernama normalize term. Lalu fungsi tersebut kita terapkan ke data frame stop word removal dan akan dihasilkanlah kata-kata yang sudah ternormalisasi. Dan tahap terakhir adalah proses steaming, yang mana proses ini digunakan untuk menghilangkan awalan ataupun akhiran kata yang terdapat pada kata sambung, kata depan, kata ganti menjadi kata dasar yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, seperti biasa kita buat fungsi baru mengenai steaming ini. Kemudian hasil dari fungsi tersebut diterapkan ke data frame normalisasi, sehingga kata-kata yang masih berimbuhan akan berubah menjadi kata dasarnya. Misalnya pengabdiannya menjadi abdi, lalu kata pembuktian menjadi bukti, dan contoh lainnya. Dan berikut adalah hasil dari data frame yang berisi tweet, label, hasil tokenisasi, stop word removal, normalisasi, dan juga steaming. Nah, berikut ini adalah info dari data frame yang sudah ada. Nah, jadi dari 199 data itu sudah berhasil dilakukan labeling, tokenisasi, stop word removal, normalisasi, dan juga steaming. Dan terakhir, dari data frame tersebut perlu kita simpan ke dalam bentuk CSV baru dengan nama data sentimen 3. Kemudian akan dilakukan processing data. Nah, pada tahap ini akan dilakukan transformasi sehingga setiap term itu mendapatkan pembobotannya. Kemudian melakukan proses data mining untuk mengolah data dengan menggunakan algoritma super vector machine. Kemudian melakukan evaluasi untuk melihat berapakah nilai akurasi, presisi, dan juga recall dari dataset yang dihasilkan. Kemudian melakukan hasil analisis dengan memasukkan data baru untuk menilai apakah data yang sudah ada itu benar atau tidak. Tahap pertama yang dilakukan yaitu mengimpor library yang diperlukan.
yakni NAMPI, PANDAS, dan juga NLTK. Nah, pada tahap ini kita menggunakan dataset dari proses sebelumnya, yakni pre-processing data dengan nama dataset data sentimen 3 CSV. Yang mana pada data ini sudah berisi tweet dengan label, tokenisasi, stop word removal, normalisasi, dan juga hasil steaming. Kemudian dari dataset itu kita bagi menjadi dua bagian, yakni data testing dan juga data training dengan perbandingan 1:9. Selanjutnya, kita akan menggunakan cross validation dan juga grid search untuk melihat berapakah nilai hyperparameters yang baik pada model SVM. Nah, kita perlu menggunakan pipeline juga pada model tersebut. Jadi pertama kita gunakan pivot terlebih dahulu dengan nilai end speed yakni 10. Kemudian kita buat fungsi tokenize dan juga steaming. Lalu fungsi tersebut akan digunakan untuk factorizernya. Lalu kita gunakan pipeline dan dihasilkanlah berapa nilai grid SVM. Nah, dari hasil tersebut didapatkanlah dari fitting 10 volts itu menghasilkan nilai 0,79. Kemudian untuk base parametersnya itu bernilai 1, lalu base score itu bernilai 0,81. Tahap selanjutnya adalah kita akan membuat fungsi baru untuk melihat berapakah result dari seluruh data yang sudah ada dengan cara menilai akurasi, presisi, dan juga recall-nya. Nah, dari hasil tersebut didapatkanlah nilai akurasi bernilai 0,8, presisi bernilai 0,9, dan recall bernilai 0,75. Kemudian kita akan melihat bagaimana model ini akan bekerja pada dataset. Untuk melihatnya kita perlu membuat kurva terlebih dahulu dengan cara membuat fungsi getProCurve. Lalu fungsi ini kita terapkan ke nilai data test, lalu dihasilkanlah kurva seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk kurva ini termasuk kurva yang cukup bagus karena nilainya tidak mendekati titik 0,0. Selanjutnya kita melihat bagaimana model ini bekerja, apakah memiliki beberapa bias atau variance yang berpengaruh pada data. Nah, yang mana pada tahap ini kita menggunakan skiller dengan menggunakan data training. Dan juga untuk data yang digunakan itu menggunakan dataset yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita buat fungsi baru untuk membuat visualisasi dari plot learning kurva ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini tidak ada bias ataupun variance problem yang berarti, sehingga bisa disimpulkan bahwa model yang dihasilkan itu bekerja dengan baik. Nah, maka untuk menghasilkan data yang lebih optimal, maka kita perlu menambah juga data yang sudah dilabel supaya performa dari model ini bisa meningkat. Selanjutnya adalah kita melakukan prediksi dari data yang sudah diinputkan. Di sini kita membuat kalimat baru yakni masyarakat marah terhadap polisi. Kemudian hasil dari output programnya adalah array 1 yang berarti bahwa kalimat ini termasuk kalimat negatif dan itu benar. Kemudian kita masukkan kalimat baru yakni bangga dengan polisi. Dihasilkan array 0 yang berarti termasuk kalimat positif dan ini benar. Nah, dapat disimpulkan bahwa model ini bekerja dengan baik. Nah, sekianlah penjelasan mengenai processing data. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.